Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Ispan YFB. Hari ini kita tetap membahas kelanjutan dari tema kita sebelumnya, yaitu masalah diet. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya kepada saya, diet apa sih yang saya lakukan sehingga saya bisa menurunkan berat badan dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak. Diet yang saya lakukan, mungkin kawan-kawan yang sering melihat YouTube atau searching atau lihat di Facebook mungkin sudah tahu, tidak asing lagi dengan diet yang saya lakukan. Diet yang saya lakukan adalah diet enak, bahagia, menyenangkan atau disingkat DEBM. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang pernah melakukannya. Memang saya akui untuk diet DEBM ini memang sangat cepat untuk menurunkan berat badan. Karena saya sudah mengalami, sudah beberapa kali saya lakukan beberapa metode diet tetapi tetap gagal. Gagalnya maksudnya di sini tidak ada penurunan yang signifikan. Bahkan bukannya tambah turun, tambah naik. Bahkan saya sudah melakukan olahraga setiap hari, melakukan jogging dari awal 10 menit sampai saya sanggup melakukan jogging 1 jam, bahkan 1 jam lebih dalam sehari. Cuman makanan yang saya konsumsi tetap seperti biasa. Jadi intinya permasalahan penurunan berat badan ini erat kaitannya dengan makanan yang Anda konsumsi. Apabila Anda mengkonsumsi lebih dari yang dibutuhkan, itu tidak akan terjadi penurunan, bahkan penumpukan. Mungkin kawan-kawan harus memahami dengan materi yang saya sampaikan kemarin. Ada namanya kebutuhan harian, kemudian ada namanya kebutuhan yang dibutuhkan tubuh kita atau organ kita. Kemudian dalam diet ini, diet DEBM ini, saya dapatkan informasi melalui Facebook. Sebenarnya awalnya saya bertemu dengan kawan, dia yang sudah duluan melakukan diet DEBM, kemudian dia berhasil karena waktu itu posisi saya overweight, 136 kilo, kemudian dia mengajak saya untuk diet. Memang saya coba selama 1 minggu melakukannya, saya bisa menurunkan berat badan kalau tidak salah 5 kilo dalam waktu 1 minggu. Itu saya heran, kok bisa ya seperti ini. Memang untuk melakukan diet ini kawan-kawan harus konsisten. Konsistennya di sini adalah kawan-kawan harus melakukan apa yang sudah ditetapkan oleh aturan diet yang kawan-kawan lakukan. Contoh diet DEBM. Diet DEBM ini tidak jauh berbeda dengan diet keto. Diet DEBM ini menstop karbohidrat semuanya yang berasal dari nasi, tepung, makanan manis. Karena di sini seperti pembahasan kita sebelumnya, kontribusi lemak terbesar itu adalah dari karbohidrat. Karbohidrat dijadikan glukosa, kemudian glukosa yang tidak diolah tubuh itu akan disimpan sebagai makanan cadangan oleh tubuh. Tetapi ketika kalian melakukan diet DEBM, kalian hanya boleh mengkonsumsi protein dari hewani. Kemudian beberapa jenis buah. Untuk konsumsinya, untuk sarapan kalian hanya boleh melakukan atau mengkonsumsi protein hewani di pagi hari. Kemudian jam 9 kalian melanjutkan dengan minum air putih 1 gelas atau lebih. Kemudian jam 10 kalau lapar lagi kalian konsumsi protein hewani seperti telur atau daging atau ikan, terserah. Nanti jam 12 sampai jam 6 itu kesempatan tubuh kalian untuk mengkonsumsi protein dan sayur-sayuran. Kemudian untuk malam hari kalian hanya boleh mengkonsumsi protein hewani. Itulah siklusnya setiap hari yang kalian lakukan. Kemudian kalian boleh mengkonsumsi buah, hanya buah pokat karena mengandung lemak yang baik untuk tubuh kalian. Kemudian untuk buah yang seperti pisang, mangga itu dihentikan karena itu berpotensi untuk menambah atau menggagalkan diet kalian. Yang seperti kalian ketahui, seperti pisang, mangga itu memiliki karbohidrat yang tinggi. Kemudian ada beberapa buah yang memang boleh kalian konsumsi, tetapi harus dibatasi, seperti buah apel, itu hanya seperempat buah dalam 1 hari tersebut. Kemudian kalian boleh mengkonsumsi susu protein, diusahakan yang whey protein, yaitu isolate atau konsentrat, tetapi tidak boleh yang mesh ya, yang whey protein. Kemudian kalian boleh mengkonsumsi susu
beruang atau beer brand waktu kalian melakukan diet DBM ini. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai diet DBM, silakan masuk ke grup Facebooknya atau kalian bisa mendownload aplikasinya. Nanti untuk menu bisa kalian pilih atau kalian variasikan setiap harinya. Yang intinya kalian tidak boleh mengkonsumsi selain protein hewani, termasuk tahu dan tempe, karena tahu dan tempe itu bukan protein hewani tapi protein nabati. Jadi yang boleh kalian konsumsi adalah protein hewani. Selanjutnya, apa yang saya rasakan pertama saya melakukan diet DBM tersebut? Yang pertama yang saya lakukan minggu pertama itu saya sering buang air kecil. Bahkan saya sempat juga ragu. Kemudian saya tanya di grup. Nah, itu gunanya grup nantinya. Grup tersebut memang ternyata ketika minggu pertama itu adalah pembuangan cairan yang berlebih di dalam tubuh. Makanya kita lebih sering berkemih ketika minggu pertama. Kemudian 3 hari pertama itu memang agak sedikit berat karena masih ada keinginan untuk konsumsi nasi. Ada yang namanya sakau nasi kalau istilah DBM-nya. Sakau nasi itu kalian pengen makan nasi karena awal perdana kalian melakukannya memang butuh adaptasi tubuh supaya kalian bisa beradaptasi dengan keadaan makanan yang baru. Kalian tidak mengkonsumsi nasi lagi atau karbohidrat atau minuman yang manis lainnya. Selanjutnya masuk minggu kedua itu udah terasa, badan terasa ringan, semuanya terasa ringan, bahkan yang saya rasakan kepala pun terasa ringan. Kemudian saya tanya di grup lagi, ternyata yang bikin kepala sampai ringan tersebut karena tensi kita turun. Setelah masuk 1 bulan, saya cek dari 136, kalau tidak salah saya bisa turun waktu itu sampai 118 kilo dalam waktu 1 bulan tersebut. Kemudian masuk lanjut bulan selanjutnya sampai 108 kilo 108 kilo dalam waktu 2 bulan. Itu badan terasa enak, enteng, bahkan memang tak ada yang seenak itu badan rasanya. Memang saya akui karena kebanyakan glukosa membuat badan tuh banyak sakit-sakitnya. Setelah itu masuk bulan ketiga, sampailah berat saya di 199 kilo. Di sini mulai penurunannya kurang signifikan turunnya ya. Itu bertahap. Bulan keempat itu saya turun cuman 3 kilo dalam sebulan. Nah, masuk bulan kelima itu turun 2 kilo. Masuk bulan ke-6 itu turun 2 kilo lagi. Kemudian saya lanjutkan dengan olahraga. Waktu saya awal diet DBM, sedikit pun saya tidak melakukan olahraga. Sedikit pun saya tidak melakukan olahraga, cuman melakukan aktivitas sehari-hari aja. Kemudian waktu saya melakukan diet DBM, pas 3 masuk ke 4 bulan itu orang COVID-19. Jadi saya lebih banyak di rumah tanpa melakukan aktivitas olahraga. Yang sering saya lakukan karena keadaan pandemi waktu itu dianjurkan untuk berjemur. Jadi saya melakukan berjemur setiap hari di pagi hari. Cuman itu yang saya lakukan. Kemudian saya tetap melanjutkan DBM. Masuk minggu kelima ada sedikit perbedaan yang saya rasakan. Itu terjadi pada perut saya. Waktu itu perut memang terasa tidak enak, bahkan sampai perih. Entah saya salah makan atau kayak mana, tidak tahu. Cuman memang adaptasi waktu itu saya baru beradaptasi mencoba mengkonsumsi kara atau santan yang sudah dipabrikkan itu, santan kara. Saya konsumsi dengan pokat, memang rasanya enak. Itu diperbolehkan ya di diet DBM waktu masuk bulan kelima. Di situ mulailah terganggu keinginan saya untuk melanjutkan atau tidak. Tetapi waktu itu jam 12 malam atau jam 1 malam saya dilarikan ke rumah sakit gara-gara perut saya sakit. Tetapi karena keinginan saya kuat untuk menurunkan berat badan, akhirnya saya tetap lanjutkan diet saya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk melakukan diet kalian harus konsisten. Jadi saya tetap melanjutkan diet saya dan beradaptasi dengan keadaan baru, karena tubuh memang butuh adaptasi dengan makanan atau aktivitas kalian sehari-hari yang
belum pernah dirasakan tubuh kalian sebelumnya. Masuk bulan ke-6 sampai 1 tahun, saya bisa berhasil menurunkan berat badan dari 136 sampai ke 90 kg. Itu sekitar 46 kilo. Memang amazing ya, memang luar biasa. Waktu saya penurunan berat badan tersebut sampai 46 kilo, saya pun merasa bahagia. Memang apa yang saya lakukan sebelum ini dan sesudahnya memang jauh berbeda, seperti yang kalian lihat foto saya sebelum dan sesudah saya melakukan diet. Yang harus kawan-kawan ingat, untuk melakukan diet itu kawan-kawan harus konsisten. Jadi tidak boleh sekarang diet, besok tidak, itu tidak ada hasilnya. Jadi kalau memang stop karbohidrat, stop yang manis-manis, stop tepung-tepung, baik itu turunannya atau yang lainnya yang mengandung karbohidrat tinggi. Tetapi kawan-kawan jangan cemas, nanti takut kelaparan atau tidak kenyang. Kalau diet ini yang namanya diet enak bahagia, ini memang bahagia kita boleh mengkonsumsi apa saja asalkan protein hewani. Tidak boleh yang dipantang, kalau istilah DBM-nya seperti karbohidrat tadi. Kalian boleh mengkonsumsi protein hewani kapan saja, boleh digoreng atau direbus. Boleh kalian konsumsi malam hari, pagi hari, tetapi dengan satu catatan, kalian boleh mengkonsumsi sayuran cuman dari jam 12 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk buah pokat, boleh kalian konsumsi setiap hari. Setiap hari boleh kalian konsumsi, kapan aja waktunya, silahkan kalian konsumsi. Termasuk nanti Nutrijel atau istilahnya puding ya, puding tanpa gula. Jadi puding tawar, kapan saja kalian konsumsi boleh. Tubuh kalian tidak merasa kelaparan, tubuh kalian tidak merasa, perut kalian tidak merasa lapar, tetap selalu kenyang. Boleh mengkonsumsi protein hewani kapan kalian mau. Kemudian masuk ke tahun berikutnya, itu ke bulan 13, itu sudah mulai terasa perubahan, sudah mulai nampak efeknya. Mungkin tubuh saya tidak cocok lagi dengan diet ini. Ada kawan-kawan yang bertanya mungkin kenapa sekarang kalau dilihat dari pipi atau dari postur sudah naik lagi. Itu ada berapa faktor yang membuat saya untuk berhenti diet ini. Mungkin untuk kawan-kawan yang masih cocok dengan diet ini lanjutkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau memang tidak cocok, saya sarankan ubahlah dietnya. Kalau bisa, lakukanlah ini 3 bulan dulu. Kalau memang berhasil, saya yakin kalau memang kawan-kawan konsisten, saya yakin kawan-kawan berhasil. Karena saya sudah melakukannya. Yang harus kawan ingat adalah konsisten. Mungkin banyak kawan-kawan bertanya, kenapa saya tidak meneruskan diet saya? Ada berapa alasan mengapa saya menghentikan diet ini. Yang pertama, untuk tahun kedua, yaitu 13 bulan ya, sudah berlalu saya melakukan diet. Yang sering saya rasakan itu sakit kepala bagian belakang ini. Kenapa sakit kepala bagian belakang? Saya pertama tidak tahu apa penyebab sakit kepala. Lebih sering saya mengkonsumsi paracetamol atau obat sakit kepala untuk mengurangi sakit kepala. Namun sakit kepala ini tidak kunjung henti. Bahkan saya sampai pergi cek ke dokter, cek tensi, cek kolesterol. Ternyata kolesterol saya termasuk tinggi karena saya lebih sering mengkonsumsi atau mengolah makanan untuk diet ini, kebanyakan itu goreng. Maksudnya tuh menggunakan minyak lah ya, bukan direbus. Saya lebih banyak mengkonsumsi makanan yang lemak jahatnya lebih tinggi seperti telur atau kuning telur yang terlalu banyak. Dan seharusnya saya bisa mengubahnya dengan mengkonsumsi putih telur saja. Kemudian yang saya rasa selanjutnya, ketika saya berbicara dengan kawan atau berkumpul beradaptasi, itu saya sudah merasakan tidak enak atau rasa mau pingsan, sering sakit kepala. Untuk berbicara lama itu saya tidak nyaman. Bentuk tubuh saya yang seperti orang sakit. Bahkan keluarga saya sudah komplain, istri saya sudah komplain, bahkan mertua saya sudah komplain, kenapa kok seperti ini. Mata saya tuh sudah tidak sinkron. Kadang-kadang orang ngomong tuh udah lari. Kemudian keceriaan tubuh saya itu tidak ada lagi. Saya lebih sering sakit. Saya lebih sering
tidur daripada beraktivitas. Karena kalau diet DBM, saya rasa untuk orang yang melakukan aktivitas agak berat, saya rasa tidak cocok. Karena waktu saya melakukan diet pas waktu pandemi, jadi saya kerja di rumah. Jadi keadaan tubuh saya itu untuk melakukan aktivitas berat itu berkurang. Kebanyakan kerja di rumah, kemudian kebanyakan tidur. Jadi tak terasa kalau tubuh kita membutuhkan glukosa yang banyak. Kemudian yang saya rasakan itu tubuh sering menggigil atau gemetaran. Kemudian bibir saya pucat, kaki dingin. Yang lebih parahnya lagi, mengapa saya menghentikan diet ini? Karena saya sampai kena dengan namanya psikosomatik. Psikosomatik pikiran, karena melihat di bawah pikiran bawa ke tubuh. Itu mengenai psikologi. Saya memiliki kecemasan yang berlebih. Kemudian psikologi saya tidak teratur, banyak cemasnya. Nah, disitulah mulai jadi tanda tanya bagi saya, kok seperti ini. Saya bawa ke rumah sakit, saya konsultasi dengan dokter. Ternyata yang menyebabkan bibir saya pucat, kepala saya sakit tersebut adalah karena pengaruh dari perut saya. Karena perut saya itu sudah, ibarat kata, sudah bermasalah. Mungkin tidak cocok makanan atau pola diet yang saya lakukan ini. Lambung tadi, kalau sudah istilahnya sudah kena, berpengaruh ke psikis seseorang. Itulah yang saya alami mengapa saya menghentikan diet ini. Kemudian untuk melakukan aktivitas sehari-hari pun saya tidak bisa untuk berlama-lama. Paling setengah jam saya sudah capek. Kenapa demikian? Karena glukosa dalam tubuh saya itu minim. Sempat saya membawa mobil dari kota A ke B, belum sampai pertengahan saya sudah drop. Akhirnya saya bawa masuk ke rumah sakit, dicek, diambil darah, semuanya normal, cuma satu yang masalah. Apa masalahnya? Itu glukosa saya rendah. Glukosa saya sampai 80, sehingga tulang saya sudah bergetar rasanya, sudah gemetaran, keringat dingin, kemudian kaki dingin. Gula di dalam darah itu memang rendah. Tetapi kembali ke teori kita dari pembahasan kita sebelumnya, untuk tubuh bisa menggunakan lemak untuk energi harus menurunkan glukosa darah. Jadi mengapa tubuh kita bisa bakar lemak? Karena insulin di dalam tubuh sudah turun. Ketika insulin turun karena glukosa sudah turun. Ketika insulin sudah turun, maka tubuh akan merespon, akan mencari makanan cadangan lain berupa lemak dan mengeluarkan zat keton dari hati. Disitulah penurunan berat badan yang signifikan. Tetapi kalau kawan-kawan yang sudah bisa beradaptasi, seperti kawan-kawan yang berhasil beberapa tahun melakukan diet, sudah bisa tubuhnya beradaptasi, silahkan. Tidak ada yang melarang. Saya menyarankan kalau tidak cocok, gantilah diet Anda dengan diet yang lain. Setelah itu, setelah saya cek ke dokter, cek darah semuanya, karena glukosa turun, saya disarankan dokter untuk mengkonsumsi glukosa yang banyak seperti nasi, bahkan mengkonsumsi air tebu atau madu yang jumlah karbohidratnya tinggi ya. Kemudian tubuh saya atau warna kulit saya sering menguning. Setelah saya tanya, itu efek dari hati mengeluarkan zat keton untuk membakar lemak. Makanya dari apa yang saya rasakan tersebut, saya mulai menghentikan diet tersebut. Tetapi bukan saya tidak mau untuk diet lagi ya, tetapi saya menghentikan dan menormalkan kembali tubuh saya. Karena setelah saya konsultasi dengan dokter gizi dan kawan-kawan yang di bidang gizi, ternyata yang saya konsumsi tersebut di bawah BMR. Karena di bawah BMR, makanya tubuh saya mengalami drop yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, BMR itu adalah konsumsi organ tubuh kita setiap hari tanpa kita melakukan aktivitas. Ketika saya mengurangi atau tidak mengkonsumsi karbohidrat atau mengkonsumsi kalori di bawah BMR, tubuh saya lebih cepat menurunkan berat badan, membakar lemak. Tetapi pengaruhnya ke organ tubuh saya.
Itulah yang terjadi di tubuh saya sehingga saya menghentikan diet tersebut. Kemudian saya kembali melakukan atau makan secara normal, beraktivitas secara normal. Itu pun tidak bisa dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 6 bulan tersebut masih terasa, masih berefek. Yang paling parahnya psikosomatik dan kecemasan tadilah. Itu pengaruh dari lambung saya, pengaruh dari lambung yang sudah mungkin meradang atau asam lambung saya naik. Akhirnya saya mendapat penyakit namanya psikosomatik atau gangguan kecemasan. Memang ada pemicunya sebelum itu yang menyebabkan sehingga saya terkena psikis. Tetapi dokter yang waktu saya konsultasi, dia menganggap kalau mengurangi makanan itu berpengaruh ke organ tubuh, yang terutama makanan yang di bawah BMR atau kebutuhan tubuh kalian. Jadi ketika tubuh kalian tidak mendapatkan asupan yang bagus, disitulah psikis kalian tidak normal atau hormon kalian sudah mulai tidak normal. Selama 6 bulan saya melakukan aktivitas seperti biasa, makan seperti biasa, itu pun masih belum. Saya butuh 1 tahun dari awal saya menghentikan sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah sudah mulai normal. Psikosomatik dan kecemasan saya sudah mulai berkurang, sakit kepala saya sudah mulai berkurang, gemetaran saya sudah mulai berkurang, tubuh saya yang terlihat pucat atau terlihat kuning sudah mulai berkurang. Jadi saran saya untuk kawan-kawan yang ingin melakukan diet, kenali dulu situasinya, kenali dulu keadaan tubuh kalian, baru lakukan dan teruskan. Tetapi kalau memang tidak cocok rasanya, hentikanlah, ganti dengan pola diet yang lain. Yang intinya dalam diet ini harus mengurangi yang masuk dengan yang keluar. Tetapi saya sarankan jangan di bawah BMR, kebutuhan organ tubuh kalian sehari-hari tanpa melakukan aktivitas olahraga. Organ kalian membutuhkan kalori, tidak cukup hanya dengan lemak saja, ada vitamin, karbohidrat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sangat bermanfaat untuk kawan-kawan yang lagi melaksanakan diet atau yang mau diet atau yang sudah berhasil diet. Untuk mempertahankan berat badan kalian, kalian bisa melakukan atau mencari pola diet yang lain. Tapi kalau memang cocok rasanya diet DHBM ini untuk tubuh kalian, silahkan lanjutkan. Tetapi kalau tidak, lakukanlah aktivitas yang lain seperti mengurangi asupan kalori harian dan ditambah dengan olahraga. Mungkin menurut saya itu lebih bagus, karena saya pun sekarang tetap melakukan aktivitas olahraga dan mengkonsumsi seperti biasa. Setelah tubuh saya normal nanti, saya juga akan melakukan pola diet, mungkin dengan pola diet yang lain, yang intinya harus mengurangi yang masuk dengan yang keluar. Hanya itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.